Assalamualaikum anak-anak, selamat bertemu lagi dalam pembelajaran IPS. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai materi jenis lembaga sosial. Beberapa jenis lembaga sosial ada lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Lembaga agama. Lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Agama merupakan suatu lembaga atau institusi yang penting untuk mengatur kehidupan manusia. Pendidikan agama menuntun untuk berperilaku baik terhadap sesama manusia, makhluk hidup lain, dan alam sekitar. Agama yang dianut di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Agama sangat penting untuk menyeimbangkan kehidupan manusia antara kehidupan dunia dengan akhirat. Fungsi lembaga agama: pertama, pedoman hidup umat beragama, baik kehidupan pribadi dengan hubungan dengan Tuhannya, manusia lain, atau lingkungan sekitar. Dua, sebuah sumber kebenaran, bahwa agama mengajarkan dan memberikan jaminan dengan cara yang khas untuk mencapai kebahagiaan. Tiga, pengatur tata cara hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. 4. Tuntunan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang seperti membunuh, mencuri, dan judi. Lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah bagian lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Tujuan lembaga ekonomi untuk mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Nah, contoh dari lembaga ekonomi diantaranya ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, ada BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta, dan perusahaan-perusahaan yang lain. Fungsi dari lembaga ekonomi yaitu: 1. Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Misalkan pasar. Pasar menyediakan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. 2. Memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. 3. Memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. 4. Memberikan pedoman tentang cara pengupahan. 5. Memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ada 3 jenis pendidikan. Pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal ini meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. 2. Pendidikan non-formal meliputi kursus atau bimbel. 3. Pendidikan informal. Pendidikan informal ini didapat di dalam lingkungan keluarga.
Lembaga pendidikan berfungsi untuk mengatur pemenuhan kebutuhan terhadap pendidikan. Fungsi lembaga pendidikan ada dua, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Menurut Horton dan Hun, fungsi manifest 1. Mempersiapkan anggota masyarakat dalam mencari nafkah. Misalnya, ketika seseorang mendapatkan pendidikan yang tinggi, secara otomatis akan memudahkan seseorang dalam mendapatkan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mencari nafkah. 2. Mengembangkan keterampilan atau bakat seseorang individu demi kepuasan pribadi serta untuk kepentingan masyarakat. 3. Melestarikan kebudayaan. 4. Menanamkan bakat atau keterampilan yang diperlukan untuk partisipasi dalam demokrasi. Fungsi laten adanya lembaga pendidikan diantaranya 1. Mengurangi kontrol atau pengendalian orang tua terhadap anak. Dengan pendidikan di sekolah, orang tua akan melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam hal mendidik anak kepada seorang guru. 2. Memfasilitasi media untuk pembangkangan. Sekolah mempunyai potensi dalam menanamkan nilai pembangkangan yang ada di masyarakat. 3. Mempertahankan sistem kelas sosial. Pendidikan sekolah diharapkan bisa mensosialisasikan pada siswa untuk menerima perbedaan prestis, privilege, serta status yang terdapat dalam masyarakat. 4. Memperpanjang masa remaja. Pendidikan sekolah bisa juga untuk memperlambat masa dewasa, karena siswa masih bergantung secara ekonomi terhadap orang tuanya. Lembaga politik merupakan lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga politik merupakan keseluruhan tata nilai dan norma terkait kekuasaan. Sedangkan kekuasaan selalu ada dalam setiap masyarakat yang sederhana maupun kompleks. Setiap masyarakat memiliki nilai dan norma sendiri yang mengatur bentuk dan penggunaan kekuasaan. Nilai sosial adalah suatu perbuatan atau tindakan yang oleh masyarakat dianggap baik. Sedangkan nilai sosial setiap masyarakat tidak selalu sama, karena nilai di masyarakat tertentu dianggap baik namun belum tentu baik di masyarakat yang lain, sehingga lembaga yang terbentuk pun berbeda. Lembaga politik merupakan suatu badan yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Contoh lembaga politik di Indonesia adalah 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 2. Presiden dan Wakil Presiden. 3. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 4. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. 5. Pemerintahan daerah. 6. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. 7. Partai politik. Secara fundamental, lembaga politik berfungsi untuk mengatur dan membatasi setiap aktivitas politik dalam masyarakat. Fungsi lembaga politik ada dua. 1. Memelihara ketertiban dalam negeri. Lembaga politik bertindak sebagai penegak hukum yang menyelesaikan konflik yang terjadi di antara anggota masyarakat secara adil sehingga anggota masyarakat dapat hidup tentram. 2. Mengusahakan kesejahteraan umum. Lembaga politik memiliki fungsi untuk merencanakan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Contohnya, pengadaan dan distribusi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan juga kesehatan. Nah, anak-anak, itulah pembahasan materi mengenai jenis lembaga sosial. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.